Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Orang kalau mau punya ilmu harus dekat dengan gurunya, harus cinta dengan gurunya. Gak ada orang alim yang dia dibenci dengan gurunya. Gak ada orang punya ilmu yang manfaat yang dia dibenci dengan gurunya. Sebodoh apapun kalau kau dicintai gurumu manfaat. Al-Imam Syafi'i itu punya murid banyak, alim. Dan yang paling lemah hafalannya itu ada namanya Al-Imam Al-Buwaiti. Buwaiti itu kan artinya lemah. Tasghir minal bati, Buwaiti. Imam Al-Buwaiti itu paling lemah. Ente tak bilang ya, Imam Buwaiti itu kalau disuruh ngapalin hadis sama Imam Syafi'i, dia pulang hadis dibaca 200 kali. Belum hafal. Ada nggak di antara ente orang ini yang ngapalin kitab Mukhtar hadis, kemudian satu hadis ngulangi 200 kali? Ada nggak? Paling ente 20, 30, bil katsir 50 marrah hafal. Ini 200 kali, sekali duduk 200 kali dibaca, mesti nggak hafal. Sampai dalam riwayat disebutkan tetangganya yang denger ini hafal semua. Tetangganya ini hafal semua, saking diulang ya semuanya hafal. Imam Buwaiti belum hafal. Tapi Imam Buwaiti cintanya sama Imam Syafi'i hingga Imam Syafi'i cinta kepada beliau. Suatu saat ketika hal datang, Imam Syafi'i ketika doa yang diingat muridnya Imam Buwaiti, khidmahnya sama gurunya, akhirnya doa, ya Rabb iftah Al-Buwaiti futuhal arifi, doa tapi doa karena ingat gurunya, karena cintanya dia kepada gurunya, dan dari hati cintanya, bukan tasonno, bukan cinta yang dimain-main, bukan cinta yang cuma mendapatkan kedekatan dengan guru, tidak, dari hati memang cinta sama gurunya. Apa yang didapat akhirnya? Ketika meninggalnya Imam Syafi'i, idza ikhtalafa ashabu Syafi'i fal qaul qaulul Buwaiti. Kalau apabila ashab Syafi'i berbeda pendapat, yang paling kuat pendapatnya Imam Buwaiti. Paling manfaat ilmunya. Hakadha. Kan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki yang ada di Mekah itu pernah punya murid orang Indonesia, ada berapa 20 orang. Termasuk guru saya Ustaz Saleh bin Ahmad Al-Idrus dan banyak lagi. Ada satu, kan beliau itu ke villa. Muridnya diajak pergi ke villa, sampai di villa mungkin karena nggak dipakai lama, WC-nya itu kotorannya naik. Kotorannya naik, Sayyid Muhammad waktu mau kesana, lihat kotoran naik seperti itu, nggak bisa. Siapa yang mau buang air besar di WC yang kotoran full, risih. Karena wahid min tulabu, satu daripada muridnya berkata, ada apa wahai? Kalian tidak bisa gini-gini, duduk, diambil dengan tangannya kotoran sampai bersih sudah. Sayyid Muhammad ketika itu langsung, ya Allah iftah alaih, Allahumma anfa'lu fil ilm, doakan. Walul hakikah fi'lan ilmu yang sekarang beliau ini manfaat mahabbatul ahlil bait, cintanya sama habaib, sama ilmunya, semuanya, murid-muridnya yang di tangan beliau jadi semua. Sampai orang-orang bilang gak bisa, sudah gak bisa, buat paling dipercaya oleh gurunya. Sampai seperti itunya sekarang. Kenapa? Allah mahabbatul syekh. Bukan, karena dengar satu ulama juga seperti itu, muridnya Sayyid Muhammad, cincinnya Sayyid Muhammad masuk waktu apa gitu, masuk ke dalam got. Kalau cincin anak masuk, nyemplung, biur jari, got wasakh, gak apa-apa demi guru. Lah yang seperti ini nih mereka manfaat ilmu. Ada sebagian santri sama ilmunya, sama gurunya ini, yang penting kan bayarin tim, sudah ajari saya. Mau dapat ilmu dari mana?
Irsya ini